tidak bisa bersiar 3 bulan berturut harus dihentikan. Tapi ada persoalan kepentingan aset daerah. Setiap kabupaten ada radio ya? Hampir setiap kabupaten? Hampir setiap, kecuali yang blank spot itu serumah dengan Lebong. Blank spot? Tidak ada penyiaran. Udah ada penyiaran? Tidak ada radio kan. Kita akan beralih ke siaran digital. Oh iya. Jumpa lagi bersama kami Bengkulu Cerdas. Hari ini Bengkulu Cerdas kedatangan tamu yang spesial dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu. Monika Toib, Ketua KPID Bengkulu. Tentu dalam rangka bincang-bincang akan menceritakan tentang apa itu seputar KPID. Ya. Karena tentu saya yakin bahwa sampai hari ini tidak seluruh masyarakat kita khususnya di provinsi ini mengetahui KPID adalah tadi seperti disampaikan oleh Linda Zani bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu. Nah, artinya komisi penyiaran ini ada di pusat dan ada di provinsi. Jadi dia hanya sampai ke provinsi kabupaten kota, belum ada sesuai dengan amanah Undang-Undang 32 tahun 2002 mengamanahkan bahwa harus dibentuk KPI pusat dan KPI daerah. Kalau KPI pusat itu tentu dia berjumlah 9 orang, berkedudukan di Jakarta, Ibu Kota Jakarta, dipilih oleh DPR RI dan dilantik oleh Presiden. Sementara KPI itu berjumlah 7 orang. 7 orang juga ya? 7, kalau di pusat 9. 9. Oh iya. 7 orang berkedudukan di ibu kota provinsi, dipilih oleh DPRD provinsi dan dilantik oleh gubernur. Nah, keberadaannya tentu berdasarkan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Itu artinya ini salah satu KPID ini salah satu lembaga independen. Kalau di daerah non struktural ya, artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Hanya memang dalam proses perjalanan operasionalnya memang dia ini belum dari sisi penganggaran KPI pusat itu dibiayai APBN, sementara KPID itu dibiayai oleh APBD sesuai dengan bunyi pasal di Undang-Undang Penyiaran. Dia meskipun satu undang-undang yang melahirkan, tapi pada fungsi dan kewenangan kami sebenarnya daerah punya kewenangan sendiri, daerah bisa memutuskan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya yang dilakukan sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran KPI dan KPID? Pertama tentu tugasnya karena memang domain pekerjaannya melakukan pengawasan isi siaran. Nah, isi siaran ini kan dia komisi penyiaran itu penyiaran radio dan televisi, ya kan? Nah, karena juga banyak juga masyarakat bagaimana dengan sosmed, bagaimana dengan media Facebook, baru, YouTube, Facebook, platform media baru itu belum menjadi kewenangan KPID sesuai dengan Undang-Undang 32. Belum dibuat regulasinya? Belum ada regulasinya karena KPI dan KPID hanya mengawasi, melakukan pembinaan pada televisi dan radio, pada penyiaran televisi dan radio. Nah, melakukan pengawasan tentu dengan tujuan adalah untuk memastikan konten siaran yang hadir di televisi dan hadir melalui radio yang kita dengar itu tentu berlangsung memberikan informasi yang baik. Benar. Baik itu artinya berkualitas sesuai dengan fungsi media, memberikan edukasi, memberikan informasi, information, kemudian to entertain, menghibur masyarakat yang menonton dan mendengar radio. Nah, tentu sebenarnya kewajiban mereka mestinya memberikan informasi yang berkualitas, memberikan informasi yang mendidik, menghibur, kemudian juga yang mengedukasi. Nah, hanya saja kita tahu bahwa maraknya media penyiaran tentu juga karena ini sebuah lembaga industri yang dikelola secara profesional, tentu mereka juga
beberapa memproduksi konten yang memang itu disenangi oleh masyarakat, disenangi oleh pemirsa. Cuma apakah kemudian misalnya kontennya itu sesungguhnya mengedukasi secara maksimal, atau sebenarnya konten yang memerlukan catatan. Jadi catatan ini gini ya. Catatan ini artinya kita sebagai pemirsa itu memang memerlukan tingkat kritis yang cukup ketika melihat informasi apapun, termasuk informasi yang di televisi dan radio. Nah, artinya kan yang diproduksi memang ada yang memang bentuknya satu informasi yang bisa kita tangkap sepenuhnya, tetapi ada konten-konten terutama di genre hiburan itu yang memerlukan kekritisan kita sebagai penonton supaya kita bisa membedakan sesungguhnya ini adalah hiburan atau sebenarnya fakta sesungguhnya yang memang bumbunya itu lebih banyak daripada realitas yang diangkat di masyarakat. Nah, ini yang artinya mesti dipahami, oleh masyarakat seperti apa KPID melakukan. Makanya ini harus ditransfer ulang kepada publik, kepada masyarakat dalam bentuk apa? Selain dari mengawasi isu siaran, kalau misalnya temukan indikasi pelanggaran, itu tentu kami akan komunikasikan, klarifikasi, bahkan akan bisa melakukan teguran pada stasiun televisi maupun radio. Tetapi dalam karena ini tadi saya kira tidak semua kita sebagai pemirsa ini kemudian menjadi penonton yang kritis, maka KPID juga melakukan transfer informasi itu dalam bentuk literasi media. Nah, jadi pengawasan, memberikan sanksi, kemudian juga mengapresiasi. Jadi konten yang buruk tentu kita ingatkan dalam rangka pembinaan, konten yang mendidik kita komunikasikan. Kalau misalnya ditemukan indikasi pelanggaran, kita klarifikasi. Kalau misalnya berulang, kita lakukan teguran. Tapi di situ juga kita berikan apresiasi kepada teman-teman lembaga penyiaran yang memproduksi konten-konten yang bagus dalam bentuk KPID. Nah, kira-kira antara lain antara itu. Jadi berarti misalkan stasiun TV, saya bertanya ini Yun ya, sharing lah. Jadi stasiun A, stasiun TV A ini menyiarkan terlebih dahulu, lantas KPID memberi pengawasan. Betul, nah itu dia. Jadi gimana nih kalau misalkan informasi sudah berjalan kemana-mana, masyarakat sudah tahu kan artinya. Nah, ini dia. Jadi alur kerjanya itu bedanya KPID bekerja dengan masyarakat. Misalnya kita nih sama-sama nonton nih. Kami sebagai pengawas nonton nih. Adinda Zani juga nonton. Nah, kami nonton ketika misalnya ditemukan KPID itu bisa bekerja setelah memang tayang di televisi. Apakah konten tadi misalnya baik atau kan perlu ternyata memang konten melanggar, misalnya mengandung unsur kekerasan, pornografi, fitnah, ujaran kebencian, ini kan tidak boleh dalam undang-undang penyiaran. Nah, tayang dulu baru kami bisa melakukan tindakan. Nah, KPI itu punya mekanisme sendiri kerjanya. Misalnya ditemukan oleh teman-teman tim monitoring kami ada indikasi pelanggaran, misalnya unsur kekerasan, diambil gambar secara dekat, sengaja ditontonkan. Nah, kita kan masuk dulu nih. Setelah ditemukan oleh tim monitoring, dianalisis masuk ke tim analis, lalu kemudian mereka akan bekerja. Nanti di tagging apakah itu betul pasal berapa kenanya, misalnya undang-undang di pasal berapa, P3SPS di pasal berapa, baru dia lapor setelah oke, di sini dia naik ke komisioner. Tapi risikonya itu sudah tersebar luas ya. Ini alur ya. Ketika alur itu terjadi, nah sementara misalnya Adi Nazani sama-sama nih, kita sama-sama nonton, Adi Nazani udah bisa teriak melalui sosmed kah, melalui Facebook kah, seketika itu. Sementara KPI dan KPID ini punya mekanisme yang tidak bisa kami tinggalkan. Hanya saja memang untuk KPID Bengkulu kami punya improvisasi, tentu tidak melanggar dalam rangka tadi mencoba menjawab misalnya tadi kalau ketika misalnya sudah tayang, kemudian kalau melalui mekanisme yang seperti itu butuh waktu 2 atau 3 hari. Nah, di periode kami Adinda itu memang ketika
terutama news. Biasanya ini kan yang muncul salah satu misalnya kalau KPI daerah ini kan lebih domain langsungnya itu ke TV lokal dan radio lokal. Kalau TV berjaringan istilahnya undang-undang penyiaran itu yang TV nasional kata kita ngomong itu swasta. TV swasta itu kan domainnya KPI pusat. Ya. Tapi kan bukan berarti kita di daerah tidak bisa melakukan itu. Kita menemukan kita bisa sampaikan ke KPI pusat. Nah kami di KPI daerah misalnya ternyata anggaplah misalnya ada tayangan memperlihatkan orang sambil merokok, ya kan? Kalau misalnya kan ini kan kalau di Bengkulu ini kan polanya satu news itu bisa berulang 2-3 kali naik. Nah itu kami seketika itu kami komunikasikan segera supaya nanti kamu jangan naikkan lagi malam. Misalnya siang ini tim monitoring kami kalau misalnya darurat seperti mereka akan segera laporkan komisioner, kita akan lebih baik kami langsung komunikasikan dulu. Tolong berita yang itu jam sekian tentang ini kan mereka detail nih beritanya apa di jam berapa detik berapa itu tentang itu pelanggarannya apa melanggar indikasi pelanggarannya jangan kamu naikkan lagi. Nah ini kayaknya memang lebih cepat daripada satu mekanisme yang kami harus lalui yang tadi. Nah maksudnya sebenarnya apakah ini sesungguhnya melanggar aturan regulasi yang ada di KPID? Menurut kami enggak juga. Tidak. Maksud akhir adalah supaya televisi itu tidak melakukan ulang, kemudian tidak menayangkan itu lebih besar. Kalau tadi misalnya orang nontonnya belum banyak, kalau dia naik lagi kan, nah kami akan komunikasikan segera ketika itu ke pihak stasiun televisi yang bersangkutan. Ini sebenarnya kalau bahasa saya bukan di luar mekanisme sebenarnya, tapi upaya untuk mempercepat mekanisme yang sesungguhnya alur yang ada di KPI. Kalau penontonnya misalkan malam ini sudah 10.000, besoknya nambah lagi, jangan nambah lagi jadi 1.000, jangan 1.000, jangan 12.000 lagi. Itu sudah biasanya rata-rata. Alhamdulillah sih TV lokal kita biasanya kalau ketika dikomunikasikan kemudian kalau nggak kamu blur kamu jangan naikkan. Tapi kalau kamu mau naikkan itu misalnya rokok atau jenazah kecelakaan atau darah yang terlalu distort yang terlalu dekat itu gitu kan tidak boleh tuh. Nah ini yang kamu harus blur. Tapi tentunya kan stasiun TV ataupun radio punya kode etik dalam bentuk penyiaran itu kan. Tentu dia kan harus patuh pada etika jurnalistik karena itu kan kerja jurnalistik. Hanya memang kan namanya apa menjadi kode etiknya sudah ada aturannya sudah jelas. Tapi apa masih bisa ditayangkan misalkan kayak seperti Yunda tadi darah yang terlalu dekat sorotnya mungkin itu kan? Kalau sudah kita komunikasikan, sudah kita panggil, kadang kan bahkan ada teguran tertulis, ya ujung-ujungnya kan bahasanya klise kan karena manusia. Kelalaian. Tidak lepas dari hilaf dan dosa. Hilaf dan dosa meskipun. Tapi makin ke kini yang kami evaluasi sebenarnya kalau dulu kan kalau boleh digambarkan dulu tuh kan agak kasar. Iya benar. Tapi makin ke sini pelan-pelan kita tahulah awal dulu misalnya sebelum di KPID misalnya luar biasa misalnya ada perdebatan berpihak ke satu orang kemudian berlawan dengan ini kan kentara sekali. Tapi makin ke sini bagaimana sebenarnya KPID mengkomunikasikan ke teman-teman lembaga penyiaran mengingatkan secara terus-menerus frekuensi ini milik publik, bukan milik siapa yang mensupport pendanaan. Meskipun kalian bisa mendapat dana dari si A si B boleh, tapi jangan terlalu diperlihatkan sama masyarakat bahwa kalian itu hadir itu sebenarnya untuk masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang. Nah itu artinya itu upaya-upaya yang kita lakukan, pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dengan teman-teman lembaga penyiaran lokal terutama untuk pelan-pelan meminimalisir persoalan-persoalan yang tadi kita bincangkan. Benar-benar. Isu-isu hoa, isu-isu ini dan lain-lain itu memang susah untuk KPID mengawasi itu ya, mengontrol itu ya. Secara ada soal hukum ekonomi bincang soal
bincang soal kepemilikan media ini kan sebenarnya tentu pada konteks secara kemampuan finansial mereka lebih baik, itu akan bisa lebih bertahan, bahkan lebih maju. Sementara misalnya ada perusahaan televisi, industri penyiaran yang lain memang secara kemampuan ekonominya lemah, memang kemudian dia tertinggal. Jadi nggak bisa dia kejar rating. Kalau kita lihat secara keseluruhan misalnya televisi kita, itu kan kalau dikembalikan ke amanah undang-undang kan harusnya memang dia memberikan informasi sesuai dengan hak asasi manusia, menjamin masyarakat menerima informasi yang benar. Tapi kan pada konteks kepentingan bisa bertahan, apalagi dalam situasi pandemi sekarang, itu mereka memang akhirnya hanya orang-orang yang memang punya kemampuan finansial yang cukup dan mampu mengimprovisasi mengembangkan usahanya lah yang bisa bertahan. Nah ini kan susah juga. Jadi satu sisi kita ingin mensupport misalnya pihak-pihak untuk hadir diversity of ownership ya, hadir artinya dengan keberagaman pemilik media. Tapi ternyata itu memang tidak mudah, apalagi digempur dengan pandemi COVID-19 ini. Ada banyak lembaga penyiaran sesungguhnya juga yang tadinya kita lihat cukup survive, tapi pelan-pelan kemudian mereka kan sudah bersiar rela, konten-kontennya itu saja, berusaha. Bengkulu aja misalnya tadinya ada 4 TV lokal, sekarang 1 sudah mati. SATV kita sudah nggak bisa hidup lagi dengan berbagai kendala yang mereka hadapi. Nah, tidak ada peran untuk KPID proses pembinaan di situ. Proses pembinaan sudah, tapi kalau kemudian secara finansial, karena mereka memang sudah tidak bisa lagi, kan nggak bisa juga KPID terlalu jauh. Nah, misalnya radio aja misalnya dari 34 radio yang ada di Provinsi Bengkulu, itu lebih setengah loh yang sudah tidak bisa hidup sejak pandemi lebih diperparah. Ini saja yang di kota aja ini ada 6 radio dan itu LPS, bahkan milik beberapa teman kita perguruan tinggi itu pun ada persoalan teknis yang sampai hari ini ada beberapa yang belum bisa bersiar. Nah masih ada bersiar itu pun karena semangat kemudian mereka pemiliknya memang ingin masih bertahan tetap hidup, dan ini nggak bisa kemudian KPID menegakkan regulasi yang sesungguhnya. Tidak bisa bersiar 3 bulan berturut, harusnya bisa dihentikan. Tapi ada persoalan kepentingan aset daerah. Ya. Jadi kita kadang-kadang kan kompromi dengan aturan nih. Mau tidak mau. Kita misalnya tegas negakkan aturan, sementara nanti misalnya radio ini kemudian hilang, nggak bisa juga begitu. Karena kita ada unsur pembinaan di situ. Nah, mengimprovisasi peran ini yang harus dimaknai secara bijak oleh KPID. Nggak bisa juga saklek misalnya, udah lebih dari 3 bulan kok, udah 6 bulan nggak bersiar, harusnya ini sudah dikasih peringatan 1, teguran tertulis 1, tertulis 2, teguran tertulis 3, kemudian boleh penghentian. Nggak begitu kami lakukan. Karena faktanya bahwa mereka untuk hidup bertahan dalam situasi era digital ini luar biasa. Benar. Dan itu secara kepentingan daerah, secara kepentingan manusiawi, secara penghitungan misalnya finansial pemilik, seolah-olah kita posisi pemilik radio, itu juga harus kami pertimbangkan pada konteks kepentingan memberikan informasi. Kalaupun misalnya dia hanya menghibur, memberikan nyanyi sekali-sekalian, nggak apa-apa. Yang penting, radio itu masih didengar. Ternyata masih ada lagu-lagu menghibur. Misalnya pada konteks pola siarnya barangkali kan sudah tidak sesuai ketika melakukan izin. Nah ini fakta dari Dinda. Jadi artinya fakta di Bengkulu ini menurut kami memang harus menjadi perhatian pemerintah daerah serius. Misalnya kan Bengkulu Selatan itu ada 2 radio. Setiap kabupaten ada radio ya? Hampir setiap kabupaten? Hampir setiap, kecuali yang Blank Spot itu serumah dengan Lebong. Blank Spot? Tidak ada penyiaran. Tidak ada penyiaran? Tidak ada radio kan. Bolehlah nanti disampaikan dengan Bupati. Sebenarnya kami sudah komunikasikan juga dengan Dewan ketika itu beberapa kali untuk membangun ini. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya mindsetnya nggak ada soal penyiaran, nggak juga connect kan begitu ya. Mestinya kan harusnya salah satu
indikasi kemajuan satu daerah harusnya ada lembaga penyiaran. Salah satu fungsinya apa? Misalnya kalau kan di situ kan ada LPPL. LPPL nih artinya radio pemerintah yang fungsinya apa, bisa memberikan informasi, menyambungkan informasi pembangunan daerah setempat, apa saja sih aktivitas, tentu anggaran disupport, listriknya disupport. Kan itu boleh dianggaran oleh DPRD melalui siapa penanggung jawabnya, Kominfo misalnya. Ya, Kominfo. Kemudian dianggarkan, diurai 1 tahun. Nah itu fungsinya apa? Selain dia bisa melakukan edukasi yang lain-lain, tapi salah satu adalah menyebarkan informasi aktivitas pemerintah daerah. Dan menurut saya penting, apalagi topografi Bengkulu ini kan kita kan masih tinggal di dusun-dusun, dan yang tidak pakai kuota kan radio. Sepanjang misalnya dia punya bawa ke gempur, ke sawah, nak dangdutan gitu. Kalau istilah kami radio cawang. Nah itu kan bisa, dan itu cawang masih disenangi loh beberapa misalnya kalau dialog di RRI di Semarang itu ternyata keluarga-keluarga kita masih mendengarkan dan menyenangi. Ketika dangdut misalnya itu kan requestnya dari Seluma, dari Selatan, dari Kepayang. Artinya mereka tetap menunggu informasi ini. Nah, poin-poin dan kemanfaatan inilah yang membuat KPID dalam beberapa hal tidak bisa saklek menerapkan aturan. Tapi mungkin bisa ini juga ya. Aktifkan lagi yang siaran radio yang kayak sandiwara. Itu kan sandiwara. Nah, tentu. Untuk mengingatkan lagi masa lalu. Kreativitas teman-teman insan penyiarannya memang dituntut. Apalagi kan sekarang dengan era digital ini kan orang kan kemudian lebih banyak beralih ke smartphone ya. Tapi kan tidak semua masyarakat Bengkulu ini mampu beli kuota tiap hari loh. Makanya peluang ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman radio. Tadi konten-kontennya harus lebih kreatif. Kemudian flashback nostalgia dulu kan. Kemudian misalnya kalau memang genrenya di daerah itu sukanya dangdut, ya sudah. Sukanya misalnya kalau daerahnya ada banyak orang Jawa, silakan buat konten yang disenangi orang. Kalau tempat kita semua misalnya Melayu nyanyi dangdutan, silakan itu diperbanyak. Diselipkan juga dengan informasi dan edukasi. Tentu bosnya tinggal nanti misalnya kejadian apa hari ini. Nanti kalau kita baca nih sumbernya disebutkan ada terjadi ini ABC misalnya. Kemudian setelah lagu itu di request nanti disampaikan lagi. Ini kan didengarkan oleh masyarakat. Jadi bahkan kami sebenarnya kemarin akhir tahun kan ada survei itu kepeminatan milenial terhadap televisi dan radio, dan ternyata di Kota Bengkulu itu masih ditonton loh oleh anak muda. Jangan ngomong tidak. Itu hasil surveinya kami di 9 sekolah 277 responden. Masih didengar radio. Genrenya apa? Musik dan berita. Karena anak muda sebenarnya kan lebih berita, dia pengen tahu, dia ingin terbarukan, dan dia memang suka musik. Meskipun misalnya televisi nontonnya lewat ini, tapi mereka tetap nonton. Apa misalnya yang mereka tonton? Dia pengen tahu soal daerah. Sehingga tontonannya apa? Misalnya salah satu sistem televisi daerah yang menginformasikan berita-berita kejadian hari ini. Itu mereka masih nonton loh. Apakah nonton duduk di depan TV di rumah atau lewat YouTube, Facebook, itu soal lain. Tapi faktanya mereka mengatakan mereka masih nonton. Mereka masih pengen berita. Kami sering ke Seluma dengan Budi itu. Kendaraan itu kan. Nah, di kendaraan kita kan yang menemani gitu kan radio. Baik itu informasi. Masuk ke daerah Seluma itu emang agak habis ya. Mulai black spot. Masalahnya itu kan. Beberapa itu memang Karena antena itu terbatas juga. Betul. Makanya harus dibangun tuh. Kita sudah bangun sih komunikasi lewat Pak Kadis Kominfo sudah. Kita sudah berkunjung ke sana sudah. Jadi 2 kabupaten, Seluma dan Lembong. Bahkan Lembong itu di tahun 2020 itu sudah kita support dampingi sampai naskah akademik dan draft perda untuk mendirikan LPPL. Nah, KPID itu sudah mencoba mendampingi Kominfo, naskah akademiknya udah siap, kita pakai akademisi dari Universitas Bengkulu, kemudian kita juga siapkan perdanya. Karena contohnya di kita ini kan sudah ada Bengkulu Utara nih punya LPPL, punyanya pemerintah, dan itu eksis loh.
Ya. Mereka cerita kesehatan, mereka cerita olahraga, mereka cerita tentang aktivitas pemerintah daerah, dan mereka juga memberikan hiburan. Nah, maksud saya mestinya ini dilihat oleh kepala daerah yang lain. Benar. Harusnya. Nah, cuma kan memang kemudian tidak semua kepala daerah kita di Bengkulu ini punya passion soal penyiaran. Ada yang kemudian lembaga penyiaran radionya justru ada, tetapi dia tidak mau memanfaatkan itu. Ada juga yang seperti itu. Bahkan ada berkata-kata yang mungkin barangkali sangat tidak enak hati lah teman-teman radio di situ misalnya. Harusnya kan radio ini kan dilihat satu aset daerah yang bisa dimanfaatkan positifnya, memberikan informasi tentang daerah itu kepada masyarakat di sekitar. Oke, kembali ke penyiaran stasiun TV tadi. Jadi berapa persen? Saya lupa itu 10% atau berapa persen untuk penyiaran lokal itu? 10%. 10%. Konten 10% untuk penyiaran lokal. Ya kan? Artinya memang kalau di daerah kita seperti apa di Provinsi Bengkulu? Nah, salah satu yang dipelototi oleh tim monitoringnya KPID, tim memantau itu tentu yang di luar TV lokal, karena kalau TV lokal pasti seluruhnya daerah ya. Yang dilihat adalah soal konten 10%. Nah, problemnya, evaluasinya memang ada beberapa di atas 4 atau 5 stasiun TV berjaringan atau LPS itu yang sudah memenuhi konten 10%. Hanyakah apakah 10% itu pure kontennya terbarukan semua atau ada beberapa yang ulang rerun itu beberapa sih masih rerun. Ada beberapa yang sudah mendekati di atas 7%. Jadi dari dia itu ada 14 dikurang 1 berarti 13 14 di luar TV lokal itu TV berjaringan yang TV nasional. Tapi ada 2 stasiun televisi yang memang sampai hari ini tidak melakukan pemindahan. Nah terus artinya kan KPI kontennya itu paling 3, 4 itu saja dari dulu. Sudah dievaluasi kita lakukan, dipanggil sudah. Penindakan terakhir KPI. Penindakan terakhir kalau KPID nggak bisa melakukan apa-apa karena keputusan akhirnya tetap ada di pusat. Kalau evaluasi kita sampaikan konten 10%. Nah, karena pemaknaan konten 10% ini masing-masing daerah tidak sama. Kalau Bengkulu kan pure memang cerita soal Bengkulu. Tapi ada teman-teman di luar Provinsi Bengkulu itu boleh cross culture. Misalnya dia menyiarkan daerah mana Bengkulu misalnya letakkan di Jambi. Atau misalnya tentang Jambi letakkan di Bengkulu, mereka hitung. Kalau KPD Bengkulu enggak. Jadi menghitungnya itu pure cerita tentang Bengkulu, konten tentang Bengkulu. Nah, apa yang kita lakukan kita sudah lakukan evaluasi, kita sudah panggil. Tapi pada tingkat keputusan untuk LPS ini, untuk TV berjaringan, KPID itu hanya bisa merekomendasi. Keputusan akhir ketika misalnya melakukan proses perpanjangan izin itu bukan di daerah, adanya di kementerian dan di KPI pusat. Oh ya, repot gitu itu. Jadi dia tuh antara antara apa namanya harusnya bersambung tapi putus di tengah jalan. Nah itulah kira-kira memang punya dia dari sisi punya kekuatan tapi kemudian keputusan tidak bisa dipakai. Nah itu situasinya yang berkaitan dengan KPI TV-TV yang berjaringan. LPS ya. Tapi kalau misalnya di TV lokal kita bisa langsung diskusi. KPID-nya bisa langsung. Nih satu lagi nih Yon, mengenai tantangan ini. Nah ini nih, jadi Pak Agung Ketua KPI ya. Ini mengatakan bahwa tantangan pembinaan pengawasan dan penelitian terhadap siaran televisi ini semakin besar. Dan konsekuensinya itu mengenai masalah antara siaran analog kan ke TV digital. Ini kan sebuah tantangan juga untuk KPI khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Jadi gini kan kalau sekarang siaran analog saja kemudian masih banyak ditemukan persoalan-persoalan yang harus dibenahi, mulai dari misalnya pertama di konten-konten hiburan ya, meskipun indeks kualitas survei terakhir KPI tentang
konten siaran news, talk show, kemudian hiburan itu ada sinetron, infotainment, variety show, itu kan tiga konten ini kan memang di bawah. Tapi kalau dulu di bawah angka 3, sekarang dia sudah 2,9. Ada peningkatan lebih lah. Kalau dulu 2, berapa gitu. Nah sementara yang bagus itu kan di news, budaya, religi. Nah sebenarnya kan bicara soal ini kan masih banyak yang harus dibenahi di konten, di genre hiburan. Mulai dari sinetron, kemudian talk show, infotainment, variety show. Nah ini yang memang dibutuhkan catatan-catatan. Cuma memang kan begini juga harus juga kita sampaikan juga ke masyarakat. Kalau kemudian cerita-cerita ini kemudian monoton seperti itu, nggak laku juga ternyata. Ketika kita melakukan komunikasi dengan rumah produksi, kami pernah kok memproduksi cerita-cerita yang dimaksudkan oleh regulasi KPI. Ternyata kemudian tidak laku. Nah kalau kemudian ini tidak laku, KPI televisi misalnya seperti apa bertahan? Nah masyarakat ini, mereka ini akan memproduksi apa yang diminati oleh masyarakat. Nah kecenderungan masyarakat tentu kan yang bombastis, hiburan, nanti menimbulkan perkelahian. Tapi hiburan juga kalau misalkan diarahkan ke edukasi sebenarnya mungkin bisa. Bisa, cuma kan tingkat kepemirsaan kita masih soal yang heboh-heboh ini. Yang misalnya sebenarnya kan kalau 9 konten misalnya ada religi, ternyata penilaian masyarakat bagus. Ada news kok, ada budaya, ada talk show. Nah artinya sebenarnya kita punya opsi loh yang bagus. Kalau lebih banyak bagus, sementara ini bagusnya 5. Sementara yang kita anggap ini tidak, kenapa kita nggak pilih 5? Nah artinya kan bicara soal konten ini, kalau mau bicara soal kita mau nonton yang bagus, ada loh opsi kalau kita mau. Kalau kita anggap memang itu tidak terlalu bagus, mesti tinggal kita putuskan. Tapi untuk ke tahap ini, makanya tadi saya bilang ada literasi memahamkan kepada masyarakat. Kamu boleh kok, boleh nggak nonton sinetron? Boleh. Apa sih ini sinetron? Memang banyak bumbu, kata anak saya, orang sinetron itu bumbunya lebih dari 75%. Anak saya ngomong, jadi gak usah dimanain, gak usah dimasukkan ke hati. Kata anak saya waktu itu masih SMP, jadi gak usah, katanya ibu-ibu berantem gara-gara karena sinetron itu bumbunya itu di atas memang seperti itu 75%. Nah artinya menciptakan penonton yang seperti ini itu kan butuh proses, butuh dilakukan pendekatan mulai literasi media, betul dilakukan komunikasi. Kalau misalnya kita tidak suka, nggak usah ditonton. Karena remote TV kan kita yang jadi gimana. Cuma problemnya kita teriak-teriak, kita ngomong sinetron tidak mendidik, sinetron online, sinetron mengandung ini kekerasan. Tapi kita tonton juga, nggak konsisten. Nah, bagaimana sebenarnya pelan-pelan menjembatani ini? Ketika KPID melakukan literasi, misalnya kemarin ke kelompok ibu-ibu organisasi perempuan, saya tanya, ikatan cinta yang paling viral kemarin kan? Saya tanya, kira-kira ikatan cinta itu ada nggak value yang bisa kita lihat? Mereka satu-satu ngomong nih, Bun. Apa? Ada kok, Bu. Ternyata mereka sayang keluarga, oke. Saling menghormati, oke. Kemudian apalagi pokoknya ada, ternyata muncullah 1, 2, 3 sampai 5 misalnya. Oke, yang dianggap tidak bagusnya apa misalnya gitu. Ada soal aksi, selingkuh lah. Kira-kira artinya ada nggak manfaatnya? Kan kita tanya nih, kita aja. Ada kok. Nah artinya sinetron itu tidak semuanya kemudian dia itu menampilkan hal yang buruk. Tinggal kitanya melihatnya sisi mana. Oke, sisi ini ternyata ada baiknya. Sisi ini memang hiburan. Jangan kemudian kita setelah nonton Ikatan Cinta atau terakhir nggak nonton, nggak tayang di nggak tayang di TV tapi layangan putus, itu katanya sampai berantem gitu kan. Nah ada sampai berkelahi. Nah mesti seperti ini. Nah coba mengajak penonton sampai ke tingkat ini butuh proses dan kerjasama semua pihak. Nggak bisa KPID. KPID aja nih artinya ada perguruan tinggi. Aduh, kenapa KPID kemudian masuk ke sekolah sesuai dengan amanah Undang-Undang 32 itu di pasal 52, saya itu kan ada partisipasi masyarakat dalam proses penyiaran.
mulai dari boleh melaporkan, melakukan literasi, kemudian kolaborasi untuk bagaimana sebenarnya memahami industri penyiaran ini. Bagian dari proses ada jualan di situ yang harus kita pilih. Kalau beli itu mesti kita pilih, jangan kita semuanya kita beli kan di sana itu. Nah jadi kaitan ke soal besok tanggal 30 kita berhenti nih siaran analog nih. Kita akan beralih ke siaran digital. Oh iya. Nah saya mau ngomong sedikit nih bahwa siap. Ibu sekalian penonton Bengkulu Cerdas. Besok kan 30 April sesuai dengan sosialisasi KPID dan ada ILM juga. Pejabat kita Pak Gub juga udah muncul di televisi. Besok lusa bisa disaksikan di TV lokal dan di radio-radio himbauan. Kita akan segera beralih siaran analog yang bisa kita tonton di rumah, memakai antena UHF di rumah, dengan tentu ini kan siaran tidak kita bayar. Tidak berbayar ini kan berarti bukan berlangganan, bukan menggunakan parabola, ya. Yang sekarang kita bisa nikmati RBTV, BETV, TV One, Metro, TVRI dan lain-lain. Nah itu per 30 April itu akan di stop oleh pemerintah di wilayah untuk Bengkulu, termasuk di tahap pertama wilayah Kota Bengkulu dan Benteng, dan luberannya itu masuk ke Seluma sampai ke Pasar Talo, kemudian juga sampai ke daerah Bengkulu Utara. Sepanjang daerah-daerah yang berdekatan dengan kota dan benteng ini bisa nonton siaran TV melalui antena UHF, itu besok per 1 Mei 2022 itu sudah beralih ke siaran digital. Jadi habis stop itu ya. Antena itu tidak berfungsi lagi. Antena tetap berfungsi. Oh, antenanya tetap berfungsi. Antena, nah itu akan pindah siaran kita. Tentu dia, kalau sekarang kita di rumah teriak-teriak, ini ada ibu-ibu tadi saya dengar juga cerita, mak kami tuh marah-marah, semutnya banyaknya kan gitu ya di rumah. Nah kalau sudah besok siaran digital di wilayah kota dan benteng dan luberannya sedikit tadi saya sampaikan, itu besok akan bersih, semutnya akan hilang, suaranya akan gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, teknologi canggih. Tapi catatannya teman-teman sekalian bahwa kalau televisi kita di rumah masih menggunakan TV tabung atau TV flat, TV tipis yang masih analog keluaran lama, itu harus menggunakan namanya set-top box. Set-top box itu STB ini aman gitu nak mudanya receiver. Receiver. STB ini atau receiver ini bisa kita dapatkan, sudah ada di toko-toko di Bengkulu. Daerah-daerah Lingkar Timur, di kampung. Jadi pemasangan ininya tadi masih tetap menggunakan antena terestrial masuk ke kita. Masuk nanti alatnya dicolokkan ke receiver itu, melalui receiver lah siaran digital itu disiarkan ke televisi. Nah bagi mereka yang sudah punya TV digital, TV yang kurang smart TV, itu tidak perlu lagi pakai STB. Dia sudah bisa di setel di remote-nya, cari pencarian otomatis, dia akan muncul. Kalau sekarang ini karena masih belum di stop, siaran analog masih bisa kita tonton, siaran digitalnya sudah, karena di Bengkulu sudah 13. Jadi MNC Group ada 4, SCTV, Mentari TV, Co-Channel, kemudian RCTI, Indosiar, GTV, kemudian TVRI itu ada 4, TVRI World, TVRI Bengkulu, TVRI Sport, TVRI satu lagi Net TV. Jadi kalau sudah mau menggunakan set-top box yang TV-nya masih analog, sudah bisa sekarang nonton. Lebih bersih memang, lebih jernih dan semutnya memang tidak ada. Nah berkaitan dengan ini kan kemudian Dinda ada juga yang nanyo barusan itu dikasih apa beli? Betul. Kalau kita mampu silakan dibeli sekarang, supaya besok tiba-tiba karena itu kan lagi nak lebaran. Lah TV gitu udah acak ditonton. Belilah dari sekarang. Cara menggunakan itu kan bisa kita tengok di YouTube kan, di situ juga ada. Bisa dibeli di toko, bisa juga di online, tapi di online mesti hati-hati. Kita harus literasi juga cukup. Misalnya soal penilaian orang, ada merek-merek yang memang direkomendasi oleh Kominfo, ada 23 merek yang saya kira di Bengkulu juga sudah ada. Di Bengkulu. Dan di online shop terjangkau 250 sampai 325 untuk satu keluarga. Iya. Kan? Saya kira itu tidak memberatkan. KPID melakukan sosialisasi selalu mengatakan silakan beli sekarang.
Ada nggak yang gratis? Ada yang akan terima gratis. Diberikan oleh pemerintah adalah kelompok yang menerima PKH. Kelompok yang menerima PKH? Ya. Di wilayah mana? Di wilayah Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Sebanyak 14.700 sekian. Ada 9.600 di kota, di 9 kecamatan, di 60 kelurahan ini ada 5.077 buah itu di Bengkulu Tengah. Untuk ini ya, untuk keluarga penerima manfaat. Untuk keluarga yang datanya memang sudah ada di Dinas Sosial. Nah, kementerian lewat mana? Lewat KPD enggak? Lewat Kominfo provinsi bukan? Tapi dia pusat akan langsung dengan pihak ketiga. Oleh informasi terakhir kami dengar itu lewat nanti kantor pos, mereka yang akan sampaikan ke keluarga-keluarga yang penerima manfaat itu. Penerima manfaat data PKH yang sudah ada datanya secara nasional di daerah masing-masing. Door to door. Mereka akan sampai door to door, akan cek verifikasi sesuai nggak nih KTP-nya. Benar nggak, tiba-tiba siapa tahu mereka udah pindah atau segala macam. Saya kira secara teknis ini ya, pemerintah, saya kira kementerian sudah membuat itu. Jadi yang free itu tentu ada dengan kelompok jumlah yang terbatas tadi, datanya langsung kementerian yang punya. Jadi daerah memang nggak di situ, tapi informasinya itu KPD juga penting menyampaikan. Nah, berkaitan dengan ini besok, Dinda, artinya kan ini aja udah 13 nih. Tentu akan makin banyak kita ini ada 3 penyelenggara MUK, RCTI, Indosiar, dan TVRI. Satu masing-masing stasiun televisi itu bisa menampung 13 maksimal channel. Artinya 13 ini kan menjadi 39. Yang tadinya sekarang cuma 16. Kalau penuh ya, kalau semuanya kemudian konten-konten kreator muncul, rumah produksi muncul, bisa dia memproduksi konten-konten dia, kemudian menyewa lewat TVRI atau RCTI atau Indosiar di sini, kemudian muncul TV baru-baru, itu artinya maksimal 13. Atau lebih dari yang sekarang lah. Nah, ragam konten di televisi digital yang akan semakin banyak, tentu masyarakat dituntut untuk lebih teliti, lebih cerdas memilih siaran. Nah, KPID juga harus lebih siap dengan formulasi baru, proses pengawasan. Apa sih yang sudah dilakukan oleh KPID Bengkulu? Misalnya, kita punya tim monitoring, kita ada 13, kemudian kita punya model record yang sudah disiapkan, ada sebagian memang direkam supaya artinya yang ketinggalan besok bisa dicek. Kemudian juga sharing. Kalau setiap hari anak-anak kami kan berakhir pekan, mereka kemudian menyampaikan ketika ada indikasi-indikasi perlu, mereka akan segera berdiskusi karena kita punya koordinator tim pemantauan, ada juga tim analis yang akan mengkomunikasikan langsung dengan KPD karena ada juga komisioner yang membidangi langsung. Nah, ini sebenarnya upaya yang kita siapkan supaya nanti besok misalnya ketika konten ini makin banyak, kita tidak kecolongan. Yang kedua, yang berikutnya yang paling penting memang kegiatan literasi media. Literasi media ini kan bagaimana sebenarnya mengajak masyarakat di era informasi yang berlimpah, tentu dengan ragam informasi yang tidak semuanya terverifikasi. Kalau dari melalui lembaga penyiaran, menurut pengamatan dan evaluasi kami, lebih aman dibanding dengan media sosial. Lebih aman, pasti. Iya, kan? Artinya, tapi tanda kutip lebih aman bukan berarti dia tidak ada masalah. Bukan berarti dia tidak menimbulkan ekses-ekses tertentu buat masyarakat. Makanya ini yang perlu hati-hati. Atau misal di musim-musim tertentu, musim pemilu, nah itu konsentrasi kita lebih karena dia nanti ada regulasi baru tuh. Nah itu sampai kadang kita akan pagi sore. Nah kalau yang TV jaringannya nanti KP pusat, tapi yang di sini kita akan sampai, jangankan orang kelebihan dia tayangkan aja kami paham. Cuma memang Linda, publishnya KPI ini kerjanya kurang. Orang kan tidak menarik nih. Apalagi kan teman-teman lembaga penyiaran, masa sih mereka makan jeruk, mempublish, mereka ditegur misalnya. Kemudian menceritakan KPID melakukan klarifikasi, mereka kan nggak mau beritakan. Nah ini juga artinya dianggap bahwa apa sih kerja KPID? Padahal
Jangan kira tim monitoring KPID Bengkulu itu gerot-gerot. Satu lebih aja, misalnya hari tenang, itu mulai pagi mereka harus memantau seluruh radio, harus memantau seluruh stasiun TV. Ketahuan. Nanti dia lapor, Bu ada satu, langsung kami telepon. Stop, tolong yang bagian operator, ini masih tayang. Itu segera. Nah ini tadi, kalau sesuai regulasi kita akan kasih teguran nih. Tapi ini lebih mumpuni kan ketika itu kan yang penting dia tidak boleh lagi tayang. Kan begitu. Orang tujuan akhirnya kan seperti itu. Nah kalau sebelum ini apa upayanya, tentu ketika kayak belum pilkada kita ada rapat koordinasi. Kita panggil, kita sama-sama memahami aturan. Kita sama-sama. Orang kita misalnya bertiga nih, Budi, saya, Ninda Zani, kemudian sama-sama calon. Kok Budi dari tadi kayaknya udah tayang. Sebentar lagi, setengah jam lagi, ada lagi berita Budi. Zani ada satu. Ayo Pon. Indikasi ini. Muncul ya. Itu kami tahu. Indikasi. Nah ini kami tahu. Kami akan panggil nih. Kalian nggak boleh. Kalau Budi muncul 3 hari ini, Zani juga harus muncul 3. Monika juga harus muncul 3. Pas didengar kontennya seperti ini baru frekuensi kuantitas ya. Kami akan cek apakah yang Budi ini yang baik-baik, kemudian Zani sama Monika kayaknya beritanya yang buruk-buruk. Ini juga kami kritisi. Oh, itu ada ini ya, Yun? Apa namanya itu sejenis apa ya? Kira-kira ada formatnya ya untuk penilaian seperti itu ya? Kan gini, sesuai dengan amanah undang-undang kan pemberitaan itu kan harus yang baik. Namanya tidak boleh memburukkan satu orang, baik sisi suku, agama dan segala macam. Kalau misalnya kita ini misalnya yang Budi pencitraan elok-elok, lalu kemudian yang kita berdua enggak, itu nggak boleh. Lembaga penyiaran nggak boleh melakukan itu, ya kan? Nah, misalnya lagi pemilu nih, tiba-tiba yang si Zani diberitakan yang bagus, terus balihonya di-show terus. Sebenarnya ketika Budi itu udah nampak gambar itu pun kami plotting, bayangkan. Dikira itu enggak, kami lakukan itu. Anak-anak ini sampai Bu ini setiap tiap pemberitaan bapak ini atau ibu ini, pokoknya baliho di mana-mana muncul. Artinya kan ada upaya nih lembaga penyiaran. Nah itu sampai segitunya kami melakukan. Jadi tidak cuma memang saya bilang tadi memang ada beberapa kritik kepada KPID. Kok kayaknya kerja KPID nggak muncul? Memang nggak muncul, mereka nggak mau beritakan kami soal itu. Nah, jeruk makan jeruk itu udah gak kalah mereka. Nah, tapi apa yang kami lakukan ketika itu, kami akan segera panggil. Kamu nggak boleh dong munculkan si A. Kalau beritanya si A naik 3, sampai durasinya berapa menit? Yang ini 60 detik, yang ini 36. Kami itu sampai segitu. Kalau ini 56 detik, paling tidak ini 45 lah. Ya kamu kasih 50 yang ini 56. Nah ini sampai kalau pemilu, kenapa KPID melakukan ini? Supaya tidak menimbulkan ekses pendukungnya, supaya dianggap misalnya tidak berimbang. Soalnya jangan sampai berpihak kepada, kalaupun kalian berpihak bolehlah orangnya, silakan berpihak. Tapi kamu jangan munculkan di lembaga penyiaran. Kami tahu bahwa masih ada juga, cuma artinya upaya-upaya yang dilakukan KPID itu sampai segitu. Nah, artinya konten-konten seperti ini tentu besok ini tentu akan lebih banyak muncul, akan lebih beragam persoalan. Nah, ini yang saya kira juga sedang disiapkan juga oleh KPID. Bengkulu sebenarnya seperti apa? Komunikasi yang paling penting ini kan komunikasi kita dilakukan pada lembaga penyiaran untuk antisipasi bersama-sama. Kalau sudah tayang baru itu kerjanya KPID kan. Dan supaya mengurangi supaya itu tidak teriak-teriak. Kan mereka kan teriak, "No, yuk pun tengoklah bela penyanyi itu." Nah, supaya itu ini tadi makanya sejak awal sebelum ini nanti kan besok ini kan sebelum menjelang 30 April kita terus melakukan koordinasi baik dengan penyelenggara MUK. Besok Jumat misalnya kita kan betul datangan KPID Sumbar selain melakukan bintek peningkatan dalam rangka ekstensi program dan tantangan penyiaran digital akan kita lakukan pagi, siang kita itu ke RCTI, ke Indosiar. Dalam rangka apa? Selain mengecek kepastian siap migrasi penyiaran digital, juga kita ingin berkoordinasi sebenarnya besok konten segala macam. Jadi kamu harus pastikan jangan sampai melanggar regulasi baik itu undang-undang penyiaran maupun
peraturan PKPI. Benar. Kalau untuk ini kan media-media online kayak misalkan ini kan banyak, misalkan kayak di Bengkulu ini kan ada media cetak, terus itu media online itu pengawasannya sama dengan media cetak. Oh beda? Kita kan nggak ke media cetak. Kita kan cuma televisi dan radio. Televisi dan radio. Media baru, media cetak kita nggak. Termasuk dengan media online berita media. Oh enggak itu ya? Bukan domainnya KPID. Oh, bukan dong. Khususnya memang fokus ke stasiun lembaga TV penyiaran. dengan lembaga radio itu tadi. Radio. Seperti itu. Pikir saya itu termasuk dengan media-media online itu masih juga enggak ya? Kemarin kan di 2019 sempat Ketua KPI Pusat Agung Supriyo kan sempat mewacanakan ini bagaimana karena media baru ini, new media ini kan persoalan hoax, persoalan informasi tidak terverifikasi itu kan banyak sekali. Bagaimana kemudian ini diwacanakan menjadi bagian dari kewenangannya KPI. Tapi kan sampai hari ini undang-undang kita kan masih belum direvisi. Tapi ke depan memungkinkan enggak ya? Enggak mungkin juga. Ke depan menurut saya harusnya harus ada mengatur. Tapi pemerintah harus memikirkan ini. Faktanya memang sekarang ini kan Bengkulu aja kan media online ini muncul terakhir kalau nggak salah saya kemarin ngobrol sama Aji hampir 150. Dan 150 itu tentu tidak, saya nggak tahu berapa persen kemudian misalnya secara organisasi, secara kelembagaan mereka itu memang sebuah media. Apakah misalnya orang-orangnya itu memang mengikuti kaidah jurnalistik? Ya. Apakah mereka pernah mengikuti pelatihan? Apakah mereka misalnya punya juga kartu yang boleh? Sekarang ini kan nggak perlu harus wartawan. Yang penting bisa nulis, bisa mau ke judul, isi sama penutup nggak nyambung, itu banyak. Palingan mungkin yang gini juga ya, saran dari Zani lah, mungkin KPID harus berkoordinasi dengan PWI lah. Kan? Karena PWI dengan lembaga-lembaga jurnalistik itu kan untuk istilahnya sharing supaya ada informasi yang benar-benar mengedukasi, ada berita hoax segala macam itu. KPID kan literasi tidak hanya bicara soal konten TV dan radio, tapi kita literasi soal media digital karena itu yang paling banyak berbahaya. Tapi meskipun itu bukan pekerjaan KPID, kami sudah tidak bisa. Nanti misalnya kalau bicara 1 jam itu 40% ngomong soal radio dan TV, sisanya itu lebih ngomongin sama media online karena dampaknya ini lebih besar. Nah, literasi digital mau tidak mau jadi bagian meskipun bukan tanggung jawab kami. Ketika literasi, ngomong ini karena lebih banyak ketika ditanya, nah berapa orang sih yang nonton televisi? Kalau tingkat SD itu dia masih tinggi. Makin ke sini remaja dia berkurang. Ketika ditanya berapa orang yang punya handphone, seluruhnya ngangkat. Berapa jam? Ada yang malu-malu nyebut, ada yang kemudian dengan terbuka sekian jam. Apa saja yang ditonton? Sampai segitu. Apa ditonton? Apa yang diakses? Di sini. Nah nanti kalau muncul baru kita ngomong misalnya satu contoh, itu kira-kira manfaatnya apa sih? Berpengaruh nggak dengan proses belajar? Kamu meninggalkan sholat nggak kalau yang muslim? Sampai segitu kami. Artinya pekerjaan memang, KPID kan? Tidak, tapi kami melakukan literasi digital itu tadi. Literasi media plus literasi digital. Artinya memang regulasi ke depan harus diperkuat lagi KPI. Pastinya iya, karena memang faktanya bahwa yang melakukan pihak-pihak yang melakukan giat literasi kan masih sangat terbatas. Sudah ada sekarang memang ada Peliti, ada Mapindo, tapi dia kan masih terbatas. Kayak KPID Bengkulu ini kan masuk ke SD kami, masuk ke SMP, masuk ke SMA, masuk ke ibu-ibu arisan. Masuk ke pengajian-pengajian. Masuk juga lewat WhatsApp. Saya itu kalau WhatsApp gini-gini. Ngomongin hoax, klarifikasi soal hoax itu hampir setiap hari. Tiba-tiba subuh. Ya Allah, berita kapan? Kalau sekarang nggak lagi ngomong misalnya, Bun, itu hoax, itu berita, nggak lagi. Dicek dulu buktinya, baru kita share lagi di grup. Kira-kira kalau temperamennya saya japri. Bun, ini berita deh. Oh, dapat dari sebelah.
Nah, kan modelnya kan seperti itu. Mereka memang nggak tahu karena pertama memang kurang literasi, kedua memang dia tidak teliti, dia nggak baca ikut-ikutan. Maksudnya mungkin khawatir supaya orang lain tidak sendirilah. Jadi kalau misalnya takut bersama, dia share di grup. Sudah tahu gambar-gambarnya itu mengerikan buat kita. Itu bukannya dia stop sendiri, malah dibagikan. Dia bagi ke grup. Nanti saya akan tanya, ternyata itu bukan berdasar fakta. Saya cari. Jadi nggak lagi ngomong, Bud. Cari dulu bukti. Setelah dapat bukti, kalau mungkin ini dibincang di grup, saya akan share di grup. Tapi kalau enggak, saya akan japri yang bersangkutan. Jawabannya, Bun dapat semua. Coba tengok dulu, itu kejadian 2017. Ya kan? Coba Ibu tanya, 31 Januari 2017. Kira-kira masih relevan nggak dengan kejadian sekarang? Oh, itu lama. Nah itu saya hampir tiap hari. Grup apa? Grup keluarga, grup RT, grup kawan. Masih, jadi tipenya memang kita ternyata memang literasi kita rendah. Ya. Penyebabnya ada banyak hal menurut saya. Apakah kan dia memang tidak punya waktu karena kesibukan, apalagi kalau perempuan ini kan kadang-kadang banyak masalah. Bukan perempuan itu ya. Laki-laki dulu sebentar. Ini baru ibu-ibu dulu. Lalu kemudian dia misalnya tidak punya ruang diskusi. Kemudian kalau nge-share hoax ini bukan Tino aja. Bapak-bapak juga banyak. Lah itu lebih tengkar kalau dikasih tahu. Masuk. Lah iya kita kasih tahu nih. Itu Mas tidak memandang pendidikan, tidak memandang kelas ekonomi, sama. Ada yang profesor juga kirim tidak teliti. Waduh. Jadi dia tidak literasi, tidak cek dulu apakah, kan mestinya kalau kita lihat berita, mestinya kalau kita sendiri sudah mempertanyakan, harusnya kita stop dulu di kita. Kalau kira-kira ini cari informasi, kalau enggak usah. Ini kadang-kadang nggak teliti, nggak tahu dia share. Itu siapa? Profesor lah. Ada yang kalau dulu istilah pepantun dulu ya. Kalau dulu lidah ini berbahaya. Sekarang jari. Lebih berbahaya dan yang lebih kacau, yang lebih juga harus pelan-pelan diedukasi secara keseluruhan. Keluarga digital sekarang tidak seluruh urusan kita itu harus kita bagi di sosial media. Marah jangan belum marah di Facebook, gitu kan. Dikit-dikit status. Kemudian minyak goreng mahal, terus itu teriak-teriak siapa yang nimbun. Patah hati dikit kayak Lios nih lah, nak status. Lios patah hati misalnya marah-marah puluh, ternyata kawan puluh kayak orang lain. Nah artinya ini kan juga bagian dari literasi media. Sesungguhnya itu kan media sosial menjadi milik orang banyak, tentu ada informasi-informasi pribadi yang tidak boleh kita bagi. Ya, ada soal identitas yang harus tidak kita share. Vaksin lah, setelah vaksin, kartu vaksin di-share. Sudah vaksin booster, kartu itu kan nggak boleh, karena itu mengandung identitas kita. Oh iya, ada bisa dipakai orang lain yang sengaja. Karena banyak juga ahlinya kan, yang sengaja membobol rekening data kita, hacker sosial media kita, karena apa dari situ. Makanya saya sekali ini bagian, saya kira ada banyak soal yang harus diberikan, dikomunikasikan kepada publik persoalan new media ini. Benar. Tidak satu dua. Kalau di televisi dan radio relatif nggak ada masalah lah ya. Paling kalau radio itu kan kami temukan cuma lupa menyebutkan sumber. Misalnya dia membacakan bahwa berita kecelakaan. Misalnya berita kecelakaan di Rejang Lebong terjadi tabrakan truk gini. Tapi dia nggak sebutkan. Misalnya dia baca dari mana. Nah itu kami ingatkan tuh. Harus disebutkan sumbernya supaya masyarakat tahu. Oh berarti ini bukan hanya dikarang oleh penyiar, tapi dia memang ngambil sumber. Itu di lembaga, di televisi dan radio. Di televisi paling kan soal hiburan tadi, Metron, Pariteso, Gosip, gitu-gitu kan. Ini kan yang suka berekses agak rame nih. Nah ini kan ini pelan-pelan kita sampaikan. Nah sementara di sosial media susah nih memang filternya. Lebih susah. Harusnya mengakses kan juga kita harus hati-hati.
apakah informasi yang kita akses itu benar, sumbernya benar, narasumbernya siapa, kejadiannya kapan, di mana, baca dong judul sampai penutup. Jangan judulnya, karena banyak berita sosial media judul, isi dan ujungnya itu nggak nyambung. Nah, yang ketingkat ini kan berarti kan harus ada memang pelatihan sendiri, pemahaman sendiri. Apakah kemudian dia, setelah diakses sumber terpercaya atau tidak, kalau misalnya tidak percaya jangan diakses, kemudian berbagi, mendesain pesan misalnya. Seperti apa sih kita? Kan mestinya pesan ini kan memang sih kalau kita namanya sudah menjadi warga digital, kita nggak boleh juga kemudian apa istilah kalau barbar, mudah salah paham nih. Kalau bahasa anak muda nih apa nih? Ya? Barbar ya? Kalau salah mengartikan kok apa? Aduh, istilah anak muda kok. Misalnya si Anu pasang status aku gitu, jangan follow gitu. Namanya orang banyak, biarkan aja lah. Tapi kan kita tetap mendesain pesan itu pesan yang seperti apa? Apakah kira-kira bermanfaat untuk kita atau bermanfaat untuk orang lain? Atau justru merugikan misalnya? Yang saya ngomong tadi tidak seluruh urusan itu sampai marah. Suami pun harus timbulkan di sosial media. Nah ini didesain itu ditulis, kemudian berbagi. Hadir, saya tidak semua harus dibagi. Urusan kita minyak goreng kita di rumah habis, suami hari ini belum ngasih buang belanja, enggak gitu ceritakan, jangan. Karena ada yang penting-penting. Namanya bersosial dan belajar bermedia. Bersosial itu kan menambah berinteraksi. Kawan. Yang tadinya mungkin kawan dulu SD nggak pernah ketemu, ternyata ketemu di sosial. Nah, jangan kemudian kenal di sosial media, kemudian besok kopi darat, terjadi lagi persoalan baru. Nah, ini itu jangan. Nah, yang gini-gini menurut saya bagian yang memang menjadi fenomena real di tengah masyarakat kita yang terus dilakukan. Seharusnya kita sebagai warga digital itu kan kita lebih hati-hati. Lebih cerdas lah dalam menggunakan sosial media. Lebih teliti, tidak asal share. Ya, benar. Kemudian saring dulu sebelum sharing. Jadi dibaca dulu, kemudian baru kita berbagi. Jangan kita share dulu, ternyata kita dari sebelah. Nah ini kan yang begini-begini pelan-pelan menurut saya karena kita ini sudah semakin ke sini semakin lama, harusnya juga kita berproses belajar karena semuanya kita dalam proses itu. Sejatinya informasi itu diberikan kepada masyarakat bisa memberikan informasi yang mencerdaskan dan memperkokoh integritas kehidupan bangsa. Setuju ya? Setuju. Nah, itu saja obrolan kami hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komentarnya supaya Bengkulu Cerdas bisa membuat sebuah konten-konten yang mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat Bengkulu. Kami terima kasih betul dari Bengkulu Cerdas Yun. Kehadiran Yunda ini mudah-mudahan jangan jenuh. Seolah ke depan kita dialog lagi, silaturahmi lagi dengan informasi-informasi yang baru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.